Aku dibesarkan di sebuah keluarga yang penuh kehangatan, dengan ayah, ibu, dan seorang kakak perempuan. Tapi terkadang aku menginginkan hadirnya kakak laki-laki di rumahku. Apalagi ayahku yang seorang pelaut, membuatku tidak terlalu dekat dengan beliau. Itu mungkin karena ayah selalu pulang 3 bulan sekali. Namun, kebahagiaan itu muncul setelah Mbak WK, kakak perempuan satu-satunya, mempunyai seorang pacar. Mas Dako namanya. Aku sangat dekat dengan pacar mbakku itu, dan sudah menganggapnya sebagai abang sendiri. Sebaliknya Mas Dako pun juga begitu. Mas Dako sering menemaniku bermain, membantuku mengerjakan tugas-tugas kuliah, ataupun mendengarkan aku bercerita tentang kehidupanku. Sampai akhirnya kebahagiaan itu menjadi sebuah kenyataan, karena Mbak WK dan Mas Deko memutuskan untuk menikah. Bani, sekarang kamu punya kakak laki-laki. Jadi, kamu bisa punya teman di rumah. Mbak WK memelukku di hari pernikahannya. Aku yang sudah siap dengan setelan jas, melihat Mbak WK, kakakku yang cantik, berdandan menggunakan kebaya putih di depan cermin. Kebahagiaannya bukan cuma dirasakan mbakku, tapi aku pun merasakannya juga. 8 Agustus 2008. Semua tamu sudah duduk di halaman depan rumah. Mereka adalah saudara-saudaraku. Mereka menunggu akad nikah yang rencananya akan dimulai pukul 10. Tapi Ban, kamu sudah menelpon Mas Dako kan? Udah bilang kalau akadnya jam 10. Ayah menatapku dan meyakinkan. Tapi sudah setengah 11, rombongan belum juga datang. Apa mungkin ini karena weekend? Rombongan Mas Dako tertahan oleh macet. Lagian Karawang Bandung cukup lumayan berjarak. Tapi seharusnya mereka sudah sampai. Tak terasa sudah hampir jam 12. Rombongan Mas Dako pun belum saja muncul. Dan semua tamu sudah nampak yang bertanya-tanya. Apalagi ibu, yang aku lihat udah mulai uring-uringan. Dan Mbak WK yang mukanya tegang, nampak sedang menenangkan ibu. Bani, coba kamu telepon lagi, sudah di mana rombongannya? Aku langsung coba menghubungi. Tapi tiba-tiba saja alhamdulillah, ternyata benar dugaanku. Rombongan mereka terjebak di kilometer 113. Mbak WK yang tadinya tegang, sekarang agak sedikit tenang. Karena ternyata mereka terjebak macet. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Ini benar-benar membuat para tamu yang menunggu bubar. Hujan deras menambah ketegangan keluargaku. Kulihat Mbak WK tampak mengelap mukanya dengan tisu. Dia menangis.
Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan rombongannya Mas Dako? Kenapa sampai sekarang mereka belum saja muncul? Akhirnya kami mengadakan rapat keluarga. Dan dengan keputusan terakhir, Paman Kohaki disuruh menyusul oleh ayah. Sementara Mbak Weka masih menangis memeluk ibu, kupegang tangannya yang dingin dan mencoba untuk menenangkannya. Tepat pukul 18.30, ketika semuanya sedang membereskan dekorasi pernikahan, sebuah delman parkir di halaman rumah. Hah? Delman? Kok ada delman di daerah sini? Tiba-tiba salah satu saudaraku yang berada di halaman, dia berteriak mengabarkan bahwa rombongan pria sudah datang. Pantesan lama naik delman. Ada-ada saja Mas Dako ini. Tapi kok mana rombongannya? Kok yang datang cuma bertiga? Aku langsung berlari ke halaman. Dan ternyata benar, Mas Dako hanya datang bersama dengan ayah dan ibunya. Mas Dako dari mana aja? Pantesan lama. Mas Dako, kok nggak delman? Mas Dako hanya diam dan mengangguk. Mereka seperti terlihat kecapean. Muka yang lesu dan juga sedikit berantakan. Dari belakang tampak Mbak Weka menangis dan memeluk Mas Dako. Maafkan aku Weka, aku datang terlambat. Dalam kondisi darurat, kami pun segera menyiapkan prosesi akad pernikahan. Semuanya sudah duduk. Penghulu yang tadi pulang segera dipanggil lagi. Tapi ketika akad akan segera dimulai, tiba-tiba angin besar datang dan merobohkan tenda halaman rumah. Hah? Paman Haki? Halo Om? Iya Om, ini rombongan udah di sini. Jadi mendingan Om pulang aja deh. Hah? Apa? Serasa mati badanku ini mendengarkan percakapan pamanku Haki. Di telepon, suara ambulan terdengar di belakangnya. Dan paman Haki
mengabarkan kalau rombongan pengantinnya mengalami kecelakaan dan Mas Dako pun dinyatakan meninggal dunia. Apa? Astaga. Jadi yang ada di sini ini siapa? Dan mereka ini siapa? Dengan perasaan bergetar, aku membisikkan kepada ayah. Ayah yang kaget mendengar kabar tersebut berdiri dan berkata, "Akad nikah ini saya batalkan. Kalian pulanglah. Karena kalian sudah meninggal." Para tamu, termasuk ibu dan Mbak Weka, berdiri. Kemudian angin besar tiba-tiba menghantam pintu. Dan seiring wujud Mas Dako, ayah dan ibunya menghilang secara perlahan. Dan ya Tuhan, mereka benar-benar menghilang. Seminggu setelah kejadian itu, Mbak Weka masuk rehabilitasi kejiwaan. Karena dia terus menangis setiap hari. Keluarga kami pun akhirnya berduka. Dan aku pun hanya bisa mengurung diri di kamar dan merenungi semua yang telah terjadi.